Oke, jadi kalau cara diet yang baik tentunya memang kita tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya instan ya Mbak ya. Jadi memang kita pasti prinsipnya kita atur pola makan yang baik, yang bergizi dan tetap memastikan supaya kebutuhan nutrisi masing-masing orang itu terpenuhi dan juga kita tingkatkan aktivitas fisik. Jadi kadang-kadang orang mungkin sembarangan mengurangi makan gitu ya, atau diet yang ekstrim, nggak makan misalnya dari pagi sampai sore, cuman makan satu kali dengan konsumsi makanan yang sangat sedikit gitu, sehingga malah bukannya jadi kurus dan sehat gitu ya, malah jadinya sakit gitu ya. Jadi sebetulnya perlu dianalisis lebih lanjut, ini makanannya seperti apa gitu. Kadang-kadang juga kita merasa makanan yang kita konsumsi tuh kok udah dikit ya dok, tapi ternyata kok malah makin gemuk. Perlu dilihat tuh jenis makanan yang dikonsumsi seperti apa gitu ya. Makanan yang dikonsumsi pada saat diet pastinya makanan yang gizinya seimbang, jadi tetap harus lengkap nih walaupun kita lagi diet ya. Mau menurunkan berat badan itu bukan berarti kita makannya satu komponen aja gitu ya, jadi tetap harus lengkap, jumlahnya harus cukup, tetap bergizi, tapi memang nanti ada penyesuaian dari segi jumlah kalorinya. Jadi nanti buat teman-teman Lira nih yang punya kekhawatiran mengenai berat badan, mungkin nanti bisa berkonsultasi di Poligizi Klinik Rumah Sakit Lira Medica. Nantinya kita akan ada paket khusus nih buat teman-teman yang mau menurunkan berat badan. Paketnya nanti menarik sekali ya Mbak, gitu. Nanti mungkin bisa konsultasi sekaligus melakukan beberapa pemeriksaan di Lira. Memiliki body goals atau badan yang langsing adalah idaman hampir seluruh wanita di jagat raya ini. Nah, sekarang kali ini podcast Lira bersama dengan aku, Vera Aulia, itu kedatangan dokter spesialis gizi. Halo dokter Nadila, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Oke dok, tadi kan sudah aku bilang ya, memiliki badan yang body goals, kalau cewek-cewek sekarang bilang itu kan idaman-idaman wanita-wanita sekarang. Nah, terus sekarang gimana sih dok cara diet yang baik itu seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau cara diet yang baik tentunya memang kita tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya instan ya Mbak ya. Jadi memang kita pasti prinsipnya kita atur pola makan yang baik, yang bergizi dan tetap memastikan supaya kebutuhan nutrisi masing-masing orang itu terpenuhi dan juga kita tingkatkan aktivitas fisik gitu. Nah dok, kan kadang kan kita udah berusaha banget tuh dok buat turunin berat badan, sampai ada yang sampai sakit gara-gara nggak makan. Nah tapi berat itu nggak turun-turun dok, itu kenapa dok? Kok bisa sih kita udah berusaha ngurangin makan tapi berat kita nggak turun-turun? Nah ini memang yang perlu dianalisis lebih lanjut ya Mbak ya gitu. Jadi kadang-kadang orang mungkin sembarangan mengurangi makan gitu ya, atau diet yang ekstrim, nggak makan misalnya dari pagi sampai sore, cuman makan satu kali dengan konsumsi makanan yang sangat sedikit gitu, sehingga malah bukannya jadi kurus dan sehat gitu ya, malah jadinya sakit gitu ya. Jadi sebetulnya perlu dianalisis lebih lanjut, ini makanannya seperti apa gitu. Kadang-kadang juga kita merasa makanan yang kita konsumsi tuh kok udah dikit ya dok, tapi ternyata kok malah makin gemuk. Perlu dilihat tuh jenis makanan yang dikonsumsi seperti apa gitu ya. Dan memang perlu dilakukan beberapa hal-hal yang lain untuk membantu memperbaiki pola hidup yang sebelumnya mungkin kurang baik gitu ya gitu. Dan mungkin dok bisa jadi kan tadi jadi kesakit, akhirnya jadi mungkin kena penyakit lain ya seperti mungkin ya dok ya. Terus juga mungkin nantinya tuh jadi makannya jadi banyak karena makannya terlalu sedikit sebelumnya. Nah bicara soal makanan nih dok, kira-kira makanan apa sih yang baik dikonsumsi saat diet itu? Oke, jadi untuk makanan yang dikonsumsi pada saat diet pastinya makanan yang gizinya seimbang, jadi tetap harus lengkap nih walaupun kita lagi diet ya. Mau menurunkan berat badan itu bukan berarti kita makannya satu komponen aja gitu ya, jadi tetap harus lengkap, jumlahnya harus cukup, tetap bergizi, tapi memang nanti ada penyesuaian dari segi jumlah kalorinya. Mungkin ada yang kita kurangi, tapi untuk zat gizinya itu tetap harus lengkap gitu, harus seimbang gitu. Dan mungkin setiap tubuh juga berbeda ya dok untuk kebutuhan
gizinya itu Betul, ya betul. perlu dihitung. Nah, jadi buat teman-teman juga nih yang mau tahu juga kira-kira kadar gizi aku butuhnya berapa, boleh langsung ke Lira ya sama Betul, dokter betul. Nadila konsultasi. Nah, kalau untuk makanannya tadi, Dok, apa sih berarti semuanya kita komponen butuh, tapi harus diperhatikan dalam jumlahnya ya berarti. Betul. Nah, untuk jadwal makan sendiri, Dok, yang baik untuk diet itu tuh jam berapa aja sih, Dok? Apakah sarapan itu juga penting? Oke, jadi kalau jadwal makan ini juga menentukan ya sebetulnya keberhasilan pola hidup sehat ataupun memang buat teman-teman Lira nih yang memang spesifik mau nurunin berat badan ya. Jadi jadwal makan ini memang harus teratur, betul. Jadi ada jam makan pagi, jam makan siang, dan jam makan malam. Sarapan perlu nggak sih, Dok? Tentu saja perlu ya, karena memang sarapan itu adalah makanan pembuka hari kita ya. Kalau misalnya kita untuk ibaratnya starter mesinnya aja nggak oke, gimana kita mau menjalani hari dengan baik gitu ya. Jadi pola makan yang teratur itu ada makan beratnya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan bisa jadi nanti kita menambahkan waktu makan cemilan atau waktu makan yang selingan ya. Di antara, misalnya di antara makan pagi dan makan siang. Dan nanti ada makan selingan yang kedua di antara makan sore dan makan malam. Sebetulnya memang pola makan yang teratur ini dan adanya jam makan selingan ini itu membantu supaya kita itu tidak terlalu lapar. Mengurangi rasa craving ya, supaya nantinya pada saat jam makan kita nggak makan berlebihan gitu. Jadi jadwal makan yang teratur ini juga penting banget gitu. Nah, berarti nggak apa-apa ya, Dok ya, kita ngemil-ngemil sedikit ya, betul, daripada kita sekali makan tuh banyak porsinya. Ya, betul. Nah, kalau untuk makan pagi itu kira-kira sekitar jam berapa, Dok, batasnya gitu? Bisa dikatakan itu adalah sarapan dan makan pagi. Oke, kalau untuk sarapan mungkin bervariasi tergantung aktivitas masing-masing orang ya. Mungkin bisa di antara jam 7 sampai jam 8 pagi itu oke kok. Kalau untuk makan siang sendiri, Dok, batasnya tuh dikatakan makan siang tuh sampai jam berapa, Dok? Oke, mungkin sekitar jam 12 atau mungkin ada yang sampai jam 2, jam 1 sampai jam 2, range-nya segitu mungkin. Untuk makan malam nih, kan yang suka makan malam nih kayak aku nih, Dok. Itu kira-kira batasnya itu makan malam itu jam berapa, Dok? Oke, kalau makan malam mungkin baiknya sekitar jam 18.30 sampai 19.30. Yang jelas perlu diberikan waktu ya, Mbak, jangan terlalu dekat sama waktu tidur malam gitu. Mungkin diberikan waktu sekitar 3 jam sebelum waktu tidur. Nah, terus ketika diet ini kita perlu nggak sih, Dok, olahraga ataukah misalkan nggak apa-apa deh nggak olahraga gitu? Oke, jadi olahraga itu sebetulnya fungsinya tidak hanya untuk menjaga agar berat badan stabil ya. Fungsinya kan banyak banget nih, Mbak, untuk menjaga kesehatan paru dan jantung, kemudian juga menambah jumlah massa otot, menjaga fungsi otot kita itu supaya tetap baik gitu. Jadi tetap penting, sangat penting gitu untuk olahraga, memperbaiki metabolisme kita juga. Jadi memang selain kita mengatur pola makannya, olahraga itu tetap sesuatu hal yang harus dilakukan buat teman-teman yang mau nurunin berat badan. Ayo, siapa yang di sini yang malas banget untuk olahraga ya? Nah, kalau untuk olahraga sendiri, Dok, kira-kira olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan itu olahraga apa ya, Dok? Karena kan olahraga banyak ya, Dok, jenisnya. Oke, jadi secara garis besar sih untuk olahraga sebetulnya ada 2 ya, Mbak, jenisnya. Ada yang sifatnya dia aerobik, ini contohnya misalnya jalan kaki, mungkin lari, jogging ya, berenang, dan ada yang kedua itu yang sifatnya dia resistance training atau dia yang contohnya seperti latihan beban ya. Bebannya itu ada beberapa yang mungkin pakai beban tambahan, misalnya ada dumbbell, barbell, atau mungkin bisa juga pakai berat badan tubuh kita sendiri. Misalnya saat kita melakukan push up gitu ya. Jadi baiknya gimana sih kalau buat orang-orang yang menurunin berat badan, tetap harus kombinasi keduanya. Jadi tetap ada olahraga yang sifatnya aerobik tadi dan dikombinasikan juga dengan latihan beban supaya massa ototnya ini tetap terjaga selama program penurunan berat badan. Jadi kalau untuk waktunya tersendiri, Dok, apakah olahraga itu harus dilakukan setiap hari atau ada batas minimum atau maksimumnya untuk dia? Untuk olahraga sebetulnya disarankannya itu minimal dalam seminggu bisa dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu. Durasinya mungkin bervariasi ya, disesuaikan lagi sama kemampuan masing-masing orang nih. Makanya memang suatu program itu benar-benar spesifik gimana masing-masing orang. Kita nggak bisa pukul rata nih, satu program diet bisa diaplikasikan buat semua orang, itu enggak. Jadi nanti kita lihat juga pola olahraganya juga sama. Nggak bisa juga nih dari yang nol banget mungkin kita paksain langsung sejam, pasti berat ya gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan durasi 30 menit,
kemudian nanti ditambahkan latihan beban sekitar 15 menit gitu. Nanti ini menyesuaikan sendiri dengan kapasitas masing-masing orang. Iya, balik lagi harus dikonsultasikan dulu ya dengan dokter. Nah, kalau untuk orang-orang yang diet nih, kadang kan jadi kita tuh bikin badan tuh jadi lemes banget dok, jadi kayak males banget untuk beraktivitas. Itu kenapa sih dok? Gimana caranya supaya diet itu bikin kita tetap bugar, tetap bersemangat untuk beraktivitas? Oke, jadi ini kembali lagi memang perlu dilihat lebih lanjut ya Mbak, makannya seperti apa, karena banyak banget yang kalau lagi diet itu malah makannya ekstrim, nggak makan atau makannya sangat sedikit. Justru ini yang sebetulnya kita hindari ya. Kalau lagi mau menurunkan berat badan, sebetulnya tetap kita makannya yang bergizi. Mungkin ada yang dikurangi tapi tidak sampai ekstrim, karena kita juga nggak mau sampai badan kita itu ibaratnya jadi sakit gitu. Jadi perlu dilihat lagi, nanti diatur pola makannya yang baik supaya tetap bisa berenergi selama program. Nah, pertanyaan yang terakhir nih dok, kan banyak nih teman-teman, termasuk teman-teman aku juga yang diet, tapi udah misalkan dia diet berapa bulan, turun berat badan, balik lagi dok. Itu gimana caranya supaya kita diet itu long last gitu? Supaya dietnya itu berat badan kita tetap awet gitu, nggak balik-balik lagi. Gimana sih dok? Yang perlu dipahami juga sebetulnya memang program penurunan berat badan ini sifatnya bukan sesuatu yang bisa kita lakukan sementara ya. Jadi harapannya ini perubahan pola hidup yang nanti kita lakukan sifatnya itu bisa dilakukan terus. Bahkan kalau bisa seumur hidup gitu. Jadi jangan cuman oh ya mau program sebulan, 2 bulan nanti kalau berat badannya udah turun terus balik lagi ke pola hidup sebelumnya gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita jadi maunya memang sesuatu pola hidup yang kelihatannya mungkin nggak terlalu banyak yang ekstrim gitu ya, tapi bisa dilakukan awet terus menerus sehingga memang berat badan yang nantinya kita dapatkan, misalnya ada yang turun atau mungkin kita bisa pertahankan, itu sifatnya long last gitu, nggak cuman 1-2 minggu nanti balik lagi yoyo gitu ya. Jadi memang harus terus dilakukan gitu. Jadi memang benar-benar pola hidup ya dok. Betul. Yang harus dirubah dan harus komitmen juga. Betul. Gitu, dikurang-kurangin makanan-makanan yang harus sabar sabar ya, juga. Ada yang instan ya dok. Betul. Biasanya instan baliknya juga cepet nanti ya, terus juga ke badan juga jadinya impactnya buruk juga ya. Nah, dengar-dengar nih dok, di Lira bakal ada paket untuk diet gitu. Boleh dong spill sedikit? Oke, jadi nanti buat teman-teman Lira nih yang punya kekhawatiran mengenai berat badan, mungkin nanti bisa berkonsultasi di Poligizi Klinik Rumah Sakit Lira Medika. Nantinya kita akan ada paket khusus nih buat teman-teman yang mau menurunkan berat badan. Paketnya nanti menarik sekali ya Mbak, gitu. Nanti mungkin bisa konsultasi sekaligus melakukan beberapa pemeriksaan di Lira. Baik, seru sekali ya dok, hari ini kita bahas mengenai diet. Nah, buat kalian sahabat Lira yang mau diet, tungguin pokoknya di sosial media Lira Medika ya, di sosmed, di Instagram, karena kita bakal launching paket diet bersama Dokter Nadila. Mau diet? Ke Lira aja, bye-bye!